Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, aminu, imanlah kamu sekalian, kama amana, sebagaimana beriman siapa annasu, manusia, maksudnya orang-orang iman atau para sahabat Nabi. Qalu, maka menjawab mereka, orang-orang munafik, anu'minu, adakah iman kami, kama amana, sebagaimana beriman siapa as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang munafik ini menganggap orang-orang iman atau para sahabat Rasul sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka menganggap orang yang bisa taat itu orang yang bodoh. Kenapa sih kok selalu taat kepada Muhammad? Itu kata mereka, tanpa banyak berpikir, tanpa melihat madarat atau manfaat menurut pemikiran mereka. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, hum, ya mereka itu orang-orang munafik, as-sufaha, adalah orang-orang yang bodoh. Jadi ingat, justru orang-orang yang bodoh itu adalah mereka, bukan para sahabat Nabi. Walakin, akan tetapi, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Nah, ini ketika orang-orang munafik dinasihati, imanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat. Nah, jadi bagaimana imannya para sahabat? Ya, mereka iman lahir batin dengan dibuktikan selalu mentaati perintah Allah dan perintah Nabi mereka. Kita tahu ayat Al-Quran pada masa itu turunnya bertahap. Perintah-perintah Allah juga turunnya bertahap. Setiap ada perintah dari Allah, ya kemudian Nabi juga menyampaikan wahyu yang berupa petunjuk-petunjuk pelaksanaan perintah-perintah itu. Di samping itu, Nabi juga melakukan ijtihad agar petunjuk dari Allah yang berupa wahyu ayat-ayat Al-Quran maupun hikmah yang beliau terima dalam wahyu Allah itu bisa dilaksanakan oleh umat Islam pada saat itu. Nabi pun melakukan ijtihad, perintah-perintah. Contohnya, ya ketika Nabi diperintah untuk berperang, membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka dahulu menganiaya Nabi dan umat Islam di saat berada di kota Mekah, sehingga menyebabkan Nabi dan umat Islam harus hijrah ke Madinah. Nah, 2 tahun setelah Nabi berada di Madinah, turunlah ayat yang memberi izin untuk Nabi membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Berarti Nabi diperintah untuk memerangi. Nah, kemudian Nabi beristihad bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah ini. Nabi berusaha. Saat itu kebetulan Nabi mendengar ada rombongan pedagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Mekah dan mesti lewat kota Madinah atau lewat di daerah wilayah Madinah. Maka Nabi mencegat, maksudnya wilayah itu ya di arah Madinah.
Nabi berusaha mencegat untuk melaksanakan perintah Allah membalas perlakuan penganiayaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu bentuk istihad Nabi saat itu. Tapi ternyata Allah menghendaki lain, bahwa justru Allah menghendaki Nabi berperang melawan pasukan tentara kafir Quraisy, bukan rombongan pedagang. Ya, ternyata Abu Sufyan mengetahui rencana Nabi, lalu Abu Sufyan mengirim kabar kepada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal mengerahkan pasukan tentara untuk mencegat tentara Nabi atau pasukan orang Islam. Sehingga terjadilah peristiwa Perang Badar. Perang Badar terjadi tanpa ada rencana sebelumnya. Allah yang menghendaki. Nabi tidak merencanakan. Inilah salah satu contoh bagaimana Nabi pun sebagai Rasul juga melakukan istihad, bisa dikatakan sebagai imam dari para sahabat saat itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hikmah yang Nabi terima sebagai wahyu. Dan ternyata justru dengan terjadinya Perang Badar, Allah memberi pertolongan kepada orang-orang Islam. Allah menampakkan, menunjukkan kebenaran dari agama Islam, sehingga umat Islam bisa menang walau pasukan mereka hanya berjumlah sepertiga dari pasukan kafir Quraisy. Dan kemudian dari peristiwa itulah Abdullah bin Ubay masuk dalam Islam untuk mencari keselamatan, karena melihat potensi dari umat Islam yang bisa memiliki kekuatan dan untuk menyelamatkan diri. Nah, tetapi di kalangan umat Islam, Abdullah bin Ubay tidak bisa iman sepenuhnya. Banyak kemudian perintah-perintah Nabi yang tidak dia laksanakan, yang tidak bisa dia taati. Di antaranya yang menonjol adalah orang-orang munafik ini tidak bisa meninggalkan berasi-asian atau tetap menjalin hubungan secara lahir batin dengan orang-orang kafir. Jadi iman mereka tidak sepenuhnya, sehingga tidak mentaati perintah-perintah Nabi. Sedangkan para sahabat, orang-orang yang beriman, keimanan mereka itu total. Sampai dalam hadis Nabi gambarkan, innamal mu'min kal jamalil anif. Sesungguhnya orang iman itu bagaikan onta yang dikeluh. Onta itu hewan yang jinak, mudah dikendarai oleh manusia. Lalu masih dikeluh, hidungnya diikat untuk dikendalikan. Jadi maksudnya sangat taat. Itulah orang iman. Nah, orang munafik menganggap orang iman yang penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul ini dianggap sebagai orang bodoh. Nah, jadi orang taat itu dikatakan bodoh. Manusia kan punya pikiran. Nabi kan juga manusia biasa. Nah, manusia kan punya kehendak, kan bisa bebas. Ada kehendak-kehendak yang tidak harus ditundukkan kepada sesama manusia. Nah, itulah dalam pikiran orang-orang munafik, sehingga mereka memandang orang-orang iman, khususnya para sahabat saat itu, sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan, masa kami harus iman sebagai mana imannya orang-orang yang bodoh?
Kami iman dalam ucapan saja, tapi kalau untuk taat sepenuhnya sebagaimana imannya para sahabat, oh nanti dulu. Kita kan manusia. Kalau urusan keduniaan, urusan aturan kemasyarakatan, kita kan bisa berpikir mana yang maslahah, mana yang madorot. Nah, tidak bisa kita mentaati begitu saja. Itu kan orang bodoh kalau begitu. Alah, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka asufaha, justru mereka itulah orang yang bodoh. Jadi sebenarnya di mata Allah, orang yang pintar itu adalah orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul. Itulah orang yang pintar. Dan itulah orang-orang iman. Dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, Abna Adam ati rabbaka tusama akilan wala taksihi fatusama jahilan. Wahai anak Adam, taatlah kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut sebagai orang yang akil, yaitu orang yang pandai. Jadi orang yang taat kepada Tuhannya, kepada Rasul Allah, itu orang yang pandai. Sebab dia mentaati Allah dan Rasul Allah. Allah sebagai Khaliqul Khalqi, Rabbal Alamin. Berarti orang pandai kalau mentaati pada Rabbal Alamin. Wala taksihi fatusama jahilan, kamu jangan menentang kepada Allah. Bodoh kamu kalau menentang kepada Allah. Juga menentang kepada Rasul. Karena Rasul adalah sebagai pelaksana dari syariat yang sudah Allah tetapkan. Walakin layak lamun, orang-orang munafik tidak tahu bahwa sebenarnya mereka lah orang yang bodoh karena mereka tidak bisa mentaati perintah Allah dan Rasul dengan sepenuhnya.